Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 20 telah resmi dirilis di situs Manga Plus. Jika di pembahasan sebelumnya Abdikos mengandalkan fan translate dan fokus ke peningkatan kekuatan Yuji, di pembahasan terjemahan resmi ini Abdikos akan jelaskan detail apa yang sebenarnya terjadi di chapter 20 sesuai dengan translate resminya. Ya langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, extra page tentang pencarian Yuji. Yap, ada extra page di chapter 20 ini, dan kali ini extra page-nya berfokus ke pencarian Yuji oleh asisten manajer Mino. Dia mencoba ke berbagai teman Yuji, termasuk disarankan untuk menemui Aoi Todo, mantan penyihir tingkat 1 yang menjadi teman Yuji saat sibuk melakukan pencarian. Ada seorang teman Mino yang selalu menghubunginya untuk mengajak ketemuan, tapi Mino menolak karena terlalu sibuk. Plus teman tersebut adalah teman laknat yang biasanya muncul sewaktu-waktu hanya untuk meminjam uang. Dan plot twistnya, teman Mino memang laknat karena dia kecanduan judi pachinko. Tapi seseorang yang ada di sampingnya sungguh mengejutkan, yaitu Itadori Yuji yang ternyata tidak kalah laknat karena meski sudah tua bangka, tapi dia masih kecanduan judi pachinko hingga ke era modern. Buat yang tidak paham, Yuji pernah diadili oleh teknik kutukan Higuruma karena dia bolos di permainan judi pachinko saat SMP. Itulah kenapa di episode kelima kemarin Yuji lebih nyambung soal dunia gelap daripada Megumi, karena dia memang berandalan sejak SMP. Dia hidup yatim piatu hanya bersama kakeknya yang reinkarnasi kembaran Sukuna. Sementara Megumi hidup dimanja dan disekolahkan elit oleh Papa Gojo yang sangat kaya raya. Megumi memang punya jiwa preman saat SMP, tapi bukan karena faktor lingkungan, melainkan karena keturunan dari bapaknya yang seorang preman super. Dan ya, saat membahas hal-hal dablek, Yuji klop dengan Hakari, dan justru kebalikannya, saat membahas Jujutsu, dia malah kikuk berpura-pura tidak tahu tentang sosok Gojo Satoru. Tentu saja Hakari yang berandalan Jujutsu sejati langsung mencurigai Yuji. Kembali ke extra page. Jika extra page ini canon, maka kita jadi tahu di mana tempat Yuji nongkrong, yaitu di dunia gelap dan ditemani para berandalan alias kumpulan anak-anak menyebalkan di masa depan. Kedua, apa yang sebenarnya dilakukan Yuji? Buat yang bingung apa yang sebenarnya dilakukan Yuji dengan muncul di chapter 19 dan 20, kenapa dia harus repot-repot menghajar si Murian dan para penyihir Jujutsu? Jawabannya adalah dia menjalani takdir sebagai yang terkuat. Sebenarnya ada dua pertarungan epik di chapter 20 ini, yaitu pertarungan Dabura versus Mahoraga, yang mana Dabura menciptakan teknik yang mirip Hollow Purple, sementara Tsurugi dia diwarisi pedang magi oleh Rika, bahkan berpotensi mencapai batasan surgawi sempurna. Tapi ya, karena Yuji juga muncul di chapter 20, jadi perhatian fans Jujutsu Kaisen Modulo malah berfokus ke Itadori Yuji. Dia muncul menundukkan para penyihir dan si Murian dengan laser darah, menundukkan Warrior Osuki dengan Black Flash, menundukkan Mino dengan racun Dead Painting, juga menundukkan para penyihir Jujutsu di markas pusat. Dan terakhir, Yuji membasmi tsunami roh kutukan yang akan menyebar ke pemukiman dengan satu tebasan dismantle. Yap, meski aksi Dabura dan Tsurugi sangat epik, tapi aura farming dari kemunculan Yuji menutupi keepikan mereka berdua. Dan ya, tujuan Yuji melakukan ini semua adalah untuk menjalani takdir sebagai yang terkuat. Bahkan Yuji mengatakan begini sudah cukup kan Pak Guru? Maksudnya adalah Yuji menakar dirinya sendiri, apakah yang dia lakukan sekarang sudah sesuai dengan apa yang akan Gojo lakukan ketika terlibat dengan dunia Jujutsu sebagai yang terkuat. Buat yang tidak paham, Gojo itu beneran yang terkuat setelah kelahirannya, yaitu setelah 400 tahun berlalu sejak terakhir kali klan Gojo memilikinya. Gojo Satoru lahir dengan Six Eyes dan Limitless. Dia begitu disayang dan dibanggakan oleh klan Gojo, bahkan diwarisi klan sejak masih kecil, di mana Gojo Satoru hidup terpisah dengan kedua orang tuanya, alias dia hidup bagaikan seorang pangeran pewaris tahta yang dilayani oleh struktural klan, yang mana kedua orang tua Gojo diberikan imbalan setimpal karena melahirkan Gojo Satoru.
Dan ya, Gojo tidak banyak berlatih untuk menjadi pemimpin klan karena dia memang sudah kuat sejak lahir. Bahkan saat masih kecil, dia bisa mengintimidasi pembunuh veteran yang mengincar kepalanya, sehingga memaksa dua pembunuh veteran tersebut pensiun daripada dicari dan diburu oleh Gojo yang dengan Six Eyes-nya. Dia bisa tahu hampir segalanya. Yap, saat para penyihir kesulitan menghadapi ancaman roh kutukan atau pengguna kutukan, bahkan sampai tewas dalam misi, Gojo Satoru dengan mudah datang untuk menyelesaikan semuanya. Itulah kenapa Gojo memakai penutup mata gelap kemanapun dia pergi. Tujuannya adalah untuk menerf Six Eyes agar tidak melihat banyak hal, karena sekali Six Eyes melihat sesuatu, maka dia akan langsung menyimpulkan apa gerangan yang terjadi, bahkan menyimpulkan bagaimana penyelesaian masalahnya. Dan ya, itulah yang terjadi pada Yuji sekarang. Sebagai seorang veteran perang Jujutsu yang sangat kuat, Yuji sebenarnya sudah tahu dan melihat kedatangan para alien ke bumi. Bahkan Yuji melihat mereka datang sebagai imigran, bukan ancaman. Yuji juga tahu. Itulah kenapa ketika terjadi konflik budaya tentang bagaimana penyihir dan Simurian memandang roh kutukan, Yuji memilih diam karena konflik ini harus bisa diselesaikan oleh mereka sendiri. Jadi ketika markas pusat Jujutsu mencari Yuji untuk menjadi petarung yang mewakili bumi dalam melawan Dabura, Yuji sebenarnya tahu hal tersebut, tapi Yuji sengaja tidak menanggapinya karena dia mengikuti ajaran Gojo. Yang terkuat harus tahu batasan di mana dia akan ikut campur. Dan ya, sekarang ketika Yuji ikut campur, masalah seperti menghilang separuh. Yuji sendiri mengatakan kalau dia bisa saja menangani pertarungan 4 orang yang sedang berkonflik, tapi Yuji tidak ingin menjadi yang seperti itu, alias dia tidak ingin memihak dan bekerja sesuai arahan markas pusat Jujutsu. Jadi saat ini Yuji bertindak sebagai wasit di antara pertarungan Simurian dan manusia. Jika ada penonton yang mengintervensi, baik itu Simurian, manusia atau roh kutukan, Yuji akan menghajar mereka semua. Itulah kenapa Yuji menghajar para Simurian dan penyihir Jujutsu sebelumnya, karena Yuji sebagai wasit memposisikan mereka sebagai penonton, sementara roh kutukan yang meluber keluar, mereka adalah gangguan alam yang bisa merusak jalannya pertandingan. Jadi sebagai wasit, Yuji juga harus membereskan mereka semua. Meski menjadi wasit yang adil, tapi sebagai manusia, Yuji punya satu janji, yaitu dia akan membereskan semuanya jika sampai cucu Yuta kalah. Terdengar aura farming, tapi Abdikos yakin di akhirat Maki dan Yuta akan marah besar dengan pemikiran Yuji ini. Ketiga, apakah Yuji memiliki keluarga? Ada yang mencurigai penyihir perempuan ini adalah cucu Yuji bersama Ozawa, karena dari semua penyihir di markas pusat, Yuji tidak melumpuhkan dia. Namun benarkah demikian? Menurut Abdikos, salah, dan teori dari jawaban Abdikos mungkin akan membuat teman-teman sedih. Teori dari Abdikos, Yuji tidak pernah menikah, alias dia hidup sendiri melihat teman-temannya menikah dan bahagia. Jadi pertemuan akhir dia dengan Ozawa bukan untuk membangkitkan cinta lama agar bersemi kembali, melainkan salam perpisahan karena hubungan mereka berdua tidak akan berhasil. Karena apa? Karena tubuh Yuji sebagai manusia sudah rusak di akhir arc Shinjuku Showdown. Penjelasan detail teorinya seperti ini. Setelah menyelesaikan misi di Cooling Game dan gagal menyelamatkan Sumiki karena tubuhnya dibawa pergi Yorozu, plus bencana dari Sukuna yang mengambil alih tubuh Megumi, Yuji kembali berkumpul dengan para Avenger Jujutsu. Di situ Yuji mendapat buku peninggalan Yuki Tsukumo tentang jiwa yang dibawa Choso saat kekalahan mereka di aula makam bintang melawan Kenjaku. Intinya Yuji siap melakukan apapun demi bisa menghajar Sukuna. Dan kemudian diketahui kalau Yuji akhirnya memakan Dead Painting di Shinjuku Showdown. Yuji membangkitkan satu persatu kekuatan yang tertanam dalam dirinya, mulai dari teknik darah setelah memakan Dead Painting sampai kekuatan Sukuna yang terprint di tubuhnya. Jadi ya, awakening tersebut membuat tubuh Yuji terkontaminasi banyak hal seperti residu Sukuna dan darah beracun dari Dead Painting. Jadi lama-kelamaan Yuji akan memiliki dua sisi dalam dirinya, yaitu sisi manusia dan sisi kutukan. Jujutsu Kaisen pun tamat, dilanjutkan dengan epilog di mana Yuji bertemu Ozawa di Sendai.
Saat itu Yuji sedang membereskan rumah kakeknya yang dia tinggal sekitar setengah tahun yang lalu, di mana Yuji berniat tinggal permanen di Tokyo sebagai penyihir Jujutsu. Memang ada dialog romantis dari keduanya, tapi kalau dicermati lebih lanjut, setelah gagal mengutarakan cinta di Tokyo, sepertinya Ozawa menyerah dan kembali ke Sendai untuk menjaga panti jompo. Sementara Yuji, dia memutuskan meninggalkan Sendai dan tinggal permanen di Tokyo. Jadi ya, chapter epilog ini bukan cinta lama bersemi kembali, tapi perpisahan kalau keduanya memang tidak bisa bersama. Karena apa? Karena kemungkinan jika memaksakan menikah dengan Yuji, Ozawa yang bukan penyihir akan terkontaminasi darah beracun di tubuh Yuji yang setengah manusia setengah kutukan. Jadi Yuji tidak ingin memberi harapan pada Ozawa, meski Ozawa membicarakan tentang seseorang yang dia suka. Jadi ya, Yuji adalah Sukuna sebagai seorang anak yang tidak diinginkan. Sukuna menjalani takdir dengan kesendirian. Sampai akhirnya Sukuna bertemu Uraume di era Heian yang berfungsi sebagai kulkas berjalan untuk dirinya. Jadi apakah bocah ndablek ini sekarang jadi Uraume bagi Yuji, alias dia menjadi manajer yang mencarikan Yuji pekerjaan di dunia gelap? Intinya Yuji tahu batasan tubuhnya yang sudah terkutuk. Awalnya dia memutuskan tinggal di Tokyo untuk menjalani pekerjaan sebagai penyihir Jujutsu bersama teman-teman seangkatannya. Tapi ketika mendapati temannya mati satu persatu, Yuji jadi paham kalau dirinya tidak bisa mewujudkan kata-kata terakhir kakeknya agar mati dikelilingi banyak orang. Puncaknya kematian Hanakurusu membuat Yuji harus berpamitan pada Nobara untuk hidup menyendiri. Dan ya, di extra page kita tahu kalau Yuji berteman dengan bocah berandalan yang kecanduan judi pachinko. Berdasarkan prasangka Mino, cuman sosok seperti Yuji yang menganggap bocah berandalan ini tidak menyebalkan. Jadi ya, Yuji berteman dengan bocah menyebalkan. Kemungkinan karena tidak akan ada ikatan batin saat bocah tersebut memanfaatkan dan meninggalkan Yuji sewaktu-waktu setelah puas menipunya, alias kehilangan bocah menyebalkan ini tidak akan membuat Yuji sakit hati. Jadi ya, jika dirimu tidak ingin merasakan sakitnya kehilangan, maka bertemanlah dengan seseorang yang menyebalkan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.